الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin al-hadirat jamaah salat Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sedari sore tadi Bandung diguyur hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak menjadi bencana untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian Sirah An-Nabawi, yang mana pembahasan yang lalu telah kita sama-sama bahas tentang dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, dengan turunnya surat An-Nahl ayat ke-94, fasbah biman tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan keluarganya dengan turun kepada beliau surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan keluarganya, menjamu keluarganya, namun justru tidak sampai berdakwah kepada siapa di situ? Ada Abu Lahab, ya, Abu Lahab yang mencegah dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membuat kembali jamuan, ya, yang akhirnya Rasulullah bisa berdakwah, yang mana dari hasil mengumpulkan keluarganya ini masuk Islam, ya, satu orang, cuma satu orang. Coba bisa dibayangkan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, jadi kalau kita ngajak orang lain, ngajak tetangga, ngajak saudara, tapi ternyata kita ditolak, wajar. Siapa kita? Rasulullah SAW saja ketika hijrah ke Madinah. Padahal hijrah ke Madinah ini berapa tahun dakwah di Mekah? 13 tahun. Yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW tidak lebih dari 80 orang. 13 tahun berdakwah. Lebih-lebih lagi Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun? 950 tahun. Al-fasanatin illa khamsina aman. Ternyata Masya Allah, yang ikut perahunya Nabi Nuh alaihi salam berarti kan ini yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian riwayat tidak lebih dari 80 orang. Bahkan ada lagi riwayat yang mengatakan cuma 12 orang. Bisa dibayangkan, ini 1 tahun. Bukan 1 tahun itu ya. Kalau taruhlah ambil yang paling besar 80 orang. Ya. 80 orang, 950 tahun dibagi 80, kira-kira berapa? Masya Allah. Jadi ya Allah ya Rabb, mungkin ketika kita mengajak keluarga, mengajak orang lain, kemudian kita mendapatkan kesulitan ketika mengajak, wajar. Rasulullah SAW saja bahkan sampai dicaci maki
Rasulullah SAW bahkan di depan rumahnya dijadikan tempat buang sampah, dan justru yang pertama kali buang sampah di depan rumahnya Rasulullah SAW itu siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri. Akhirnya tetangga-tetangga ikutan. Sok mohon maaf ketika kita ngajak orang lain sholat berjamaah atau kita ngajak orang lain untuk taklim di sini, paling banter penolakannya gimana? Paling banter penolakannya gimana? So kira-kira mohon maaf. Hah? Titip doa. Mas, paling banter sih begitu ya. Sok gak ada kira-kira yang tiba-tiba ketika pulang sok mohon maaf, pernah ada nggak? Ya, yang tiba-tiba ketika pulang tiba-tiba dicegat di perjalanan tidak bisa masuk rumah, ada? Ada kan? Coba Rasulullah SAW dalam dakwahnya ya Allah ya Rabb, ya, bahkan pamannya sendiri yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW pun mulai berdakwah secara terang-terangan, ya. Bahkan ketika dakwah secara terang-terangan, mohon maaf, kira-kira ketika kita dakwah, label yang dilabelkan ke kita, ya, lakob yang dilabelkan ke kita kira-kira apa? Ya, mohon maaf. Mohon maaf ya, paling saya kalau lagi berdakwah kemudian ternyata dakwahnya beda dengan yang lain, paling banter nyebut ke saya Wahabi. Ya, saya mah gak isi loh nama saya Abdul Wahab kok. Ya kan? Biarin aja kalau saya nama saya Abdul Wahab, kalau ternyata itu Wahabi kan gak ada masalah. Rasulullah SAW sampai dituduh orang gila, coba. Dan itu mereka orang-orang kafir berkumpul sepakat, ya, untuk melabeli Rasulullah SAW sebagai orang gila. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hijr ayat ke-6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka la majnun. Ya, mereka mengatakan wahai orang yang diturunkan al-dzikru kepadanya, yakni Rasulullah SAW yang diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini tujuannya siapa? Yang ditujunya siapa? Rasulullah. Innaka la majnun. Innaka, kan sebetulnya cukup ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru majnun, selesai. Sesungguhnya yang menerima Al-Quran itu gila, selesai. Tapi saking pelecehannya kepada Rasulullah SAW, saking melecehkan Rasulullah SAW, sampai digunakan kalimatnya pun kalimat lain di bahasa Arab tuh, ya. Masya Allah, luar biasanya bahasa Arab seperti itu. Innaka, sesungguhnya engkau, gitu. Kan sebetulnya ribet-ribet ya. Saking apa? Saking tuduhan ini amat sangat keji kepada Rasulullah SAW. Saking seriusnya mereka menuduh Rasulullah SAW sampai menyebutnya innaka la majnun. Kan biasa yang kita dengar mah apa? Kalau nyebut orang lain gila itu, ente majnun, kan gitu. Ini mah pakai innaka, sesungguhnya engkau la majnun, bukan majnunun lagi, la majnun, yakin benar-benar ente gila, gitu ya. Sampai seperti itunya kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang membantahnya. Allah yang membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Rasulullah SAW orang gila. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang sebetulnya sampai hari ini pun, kenapa Allah abadikan di dalam Al-Quran? Karena ternyata hari ini pun banyak yang menganggap Rasulullah itu orang gila. Rasulullah itu orang gila, kan begitu. Walaupun tidak langsung plek melabeli Rasulullah SAW orang gila,
tapi ternyata banyak dari umatnya yang menganggap Rasulullah SAW itu gila. Terlebih lagi dari orang-orang kafir. Salah saya ngomongnya. Jangan nyebut orang kafir sekarang. Terlebih lagi dari orang-orang non-muslim, jadi gak enak. Sebetulnya mohon maaf ya, mohon maaf. Lembutan mana nyebut kafir dengan non-muslim? Kafir. Lembutan mana coba? Nah ini nih, yang kadang-kadang ya Allah, ngapain pakai dipermasalahkan kan gitu. Sebetulnya Allah sudah memanggil mereka dengan lembut loh. Sebutan kafir itu sangat lembut dari Allah. Kafir itu artinya apa? Yang masih tertutupi hatinya. Bahasa Inggris, itu kan ada bahasa Inggris. Nah ini kitab, ini disebutnya apa nih? Cover kan? Apa namanya? Cover itu yang apa? Menutupi kan? Itu kafir. Yang tertutup hatinya. Sedangkan yang tertutup hatinya suatu saat bisa jadi dapat hidayah, bisa jadi hatinya terbuka. Wadah baju kalau kita bepergian disebutnya apa? Koper. Nah itu udah jadi bahasa Indonesia tuh. Allah sangat lembut menyebut mereka itu dengan kafir. Sedangkan muslim itu artinya apa? Selamat. Berarti non muslim itu ya kan? Tidak selamat. Artinya tidak selamat itu apa? Celaka. Ya kan? So kira-kira menurut logika kita gitu, mending disebut kafir atau disebut non muslim? Lembutan mana kira-kira? Lembutan kafir daripada non muslim. Ya apa ini non muslim jadi celaka? Ya kan gitu. Artinya non muslim itu kan celaka. Sedangkan orang yang celaka mungkin gak dapat hidayah dari Allah. Tidak tuh, Allah sudah membahasakan dengan bahasa yang lembut. Kenapa dipermasalahkan? Cik atulah gitu ya, gak usah diurusin lah kayak gitu mah. Oh itu bikin apa namanya, bahasa kafir itu bikin sakit hati orang-orang kafir, orang-orang non muslim gitu. Urusan sama orang kafir aja sampai diatur bahasanya supaya nggak bikin sakit hati orang-orang non muslim. Sementara sama saudara muslimnya sendiri ngelabeli radikal lah, wahabi lah, teroris lah. Padahal sama saudaranya sendiri, sama saudara muslimnya sendiri tidak mengatur bahasa. Memangnya saudara muslim nggak bakalan sakit hati kalau disebut teroris? Aneh kan? Coba. Ini nih, jadi Masya Allah akhir zaman yang Rasulullah SAW isyaratkan itu memang benar-benar sekarang bermunculan gitu. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka siapa sejatinya kedok-kedok mereka. Itu aja, simple. Nah, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi. Jadi saya sebutnya apa ya? Kafir apa non muslim? Kafir aja lah ya. Gak usah disebut non muslim, walaupun jelas-jelas mereka non muslim gitu. Udah jelas mereka mah celaka kan gitu. Tapi gak enak nyebutnya gitu. Nah, akhirnya orang-orang kafir itu mereka mengintimidasi, bahkan menyebut Rasulullah SAW sebagai orang gila. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia berapa tahun? Di usia 40 tahun, usia yang sangat matang, baik untuk pribadinya ataupun untuk masyarakatnya. Bahkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, bahkan mendapatkan gelar apa di mata masyarakat? As-Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya tuh. Tapi ternyata ketika membawa agama yang benar, maka justru mendapatkan tuduhan yang sangat keji, tuduhan orang gila. Walaupun hari ini orang gila boleh nyoblos gitu ya. Ada videonya tadi baru saja sore hari tadi saya ada yang ngirim gitu, Masya Allah. Ada orang gila di jalan ditanya, "Man," katanya, "udah didaftarin di KPU belum? Mau nyoblos apa?" Gak jawab tuh orang gila, gila. Gitu.
Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Indonesia ini ya. Mudah-mudahan dengan Allah menguji kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk kita semua untuk lolos dari ujian ini. Amin ya Allah. Karena memang seperti inilah Islam itu datang. Islam itu mulia karena datang dengan ujian yang sangat luar biasa. Islam itu mulia karena dibawa oleh Rasulullah SAW dengan dakwah yang penuh perjuangan. Sehingga sampai dituduh orang gila, sampai para sahabat radhiyallahu anhum ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan pada pembahasan yang lalu telah saya bahas, syahidah pertama itu siapa? Sumayyah, yang ditusuk oleh Abu Jahal perutnya padahal sedang hamil. Dalam sebagian riwayat Ibnu Hisam disampaikan ditusuk, mohon maaf, dari kemaluannya pakai besi, kemudian besi itu keluar dari mulutnya. Masya Allah, sampai Rasulullah SAW gak kuasa melihatnya, sampai Rasulullah SAW mengatakan sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, ya, karena sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada kalian itu adalah surga. Sedang ditusuk, sedang sekarat, ya, Sumayyah malah tersenyum mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar melihat surga. Masya Allah. Kemudian juga Yasir suaminya sama ditusuk oleh Abu Jahal. Kemudian Ammar bin Yasir yang masih kecil pada saat itu dipaksa oleh Abu Jahal untuk musyrik, sampai Abu Jahal pun kehabisan ide untuk menyuruh Ammar bin Yasir musyrik. Akhirnya sampai adalah, kalau kamu gak mau mengakui berhala, akui saja kalau ada unta yang lewat itu Tuhan saya. Sampai dengan terpaksanya Ammar bin Yasir mengatakan ketika ada unta lewat itu adalah Tuhan saya. Abu Jahal tertawa terbahak-bahak sambil berlalu pergi begitu saja. Ammar bin Yasir nangis menghampiri Rasulullah SAW. Bahkan saking apa? Saking menyesalnya Ammar bin Yasir nangis di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ketahuan penyebabnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sampai ada sebagian para sahabat yang mencaci maki Ammar bin Yasir yang lemah, katanya kan gitu. Gimana? Coba lihatin, ya, orang tuanya dibunuh di hadapannya. Coba gimana gak lemah sebetulnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang benci terhadap kata-kata kekufuran itu dan hatinya masih tetap dalam keimanan. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Ammar bin Yasir, besok kalau Abu Jahal maksa lagi untuk mengatakan itu, katakan saja. Karena apa? Aku tahu engkau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masya Allah. Kemudian penindasan demi penindasan, sampai yang paling terkenal Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah, ya, bin Khalaf, oleh majikannya, ditindih dengan batu panas, ditindih dengan batu di atas terik padang pasir, ya, kemudian sambil dicambuk, Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahad. Ya, Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, dan ternyata ketika Bilal bin Rabah ditanya, kenapa kamu menyebut ahad, tidak menyebut la ilaha illallah? Bilal bin Rabah mengatakan, justru dengan saya menyebut ahad, justru Umayyah bin Khalaf semakin semakin ganas dalam menyiksanya, dan aku senang akan itu. Coba lihat ini, Bilal bin Rabah itu malah senang disiksa. Karena apa? Yang justru diharapkan oleh Bilal bin Rabah itu syahid. Nah, kemudian sampai akhirnya Rasulullah SAW mengabsen orang-orang yang sangat memusuhi Islam ini, mengabsen pada saat perang Badar, bahwa seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, dan orang-orang kafir yang lainnya ini yang akan mati di perang Badar, kata Rasulullah. Dan ternyata benar.
dan yang membunuh Umayyah bin Khalaf ini itu adalah Bilal bin Rabah sendiri yang dulu disiksanya oleh Umayyah bin Khalaf, yang pada saat itu sempat dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, karena Umayyah bin Khalaf ini temannya Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Umayyah bin Khalaf itu disuruh tiduran, disuruh tengkurap, kemudian Abdurrahman bin Auf terlentang di atasnya. Supaya apa? Supaya tidak dibunuh sama Bilal bin Rabah. Tapi namanya juga Bilal bin Rabah, cerdik. Dia nyari celah-celah, akhirnya terkena ditusuk oleh Bilal bin Rabah. Kemudian Khabbab bin Al-Arat, yang pada pembahasan lalu juga dibahas tentang bagaimana siksaan yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arat. Yang Umar bin Khattab bertanya kepada Khabbab saat Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Karena Khabbab bin Al-Arat ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, sedangkan Umar bin Khattab ini termasuk orang yang telat masuk Islamnya. Umar bin Khattab itu masuk Islam di tahun ke-5 Hijriah. Di tahun ke-5 kenabian. Di tahun ke-6 kenabian. Jadi telat. Umar bin Khattab itu orang yang telat masuk Islamnya. Jadi gak tahu gimana penyiksaan yang dialami oleh Bilal, oleh Khabbab, oleh Sumayyah dan suaminya, gak tahu. Terus Umar bin Khattab itu jarang ada di Mekah. Karena apa? Dia senangannya berburu. Dan berburunya itu sebetulnya bukan karena pengen makan daging, bukan. Yang diburunya itu bukan hanya sekedar kijang atau kancil, bukan. Tapi dulu ada budaya berburu itu untuk menunjukkan kekuatan. Jadi yang diburunya itu singa padang pasir. Kalau singa kebun binatang aja gak ada yang berani. Ini singa padang pasir tuh sobat. Singa kebun binatang aja gak ada yang berani. Apalagi singa padang pasir yang terkenal, yang namanya singa padang pasir itu sering lapar. Sedangkan yang sering lapar pasti buas. Itu dulu itu termasuk juga paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan sampai dijuluki dengan apa? Asadullah, Asadul Rasul, singa Allah, singa Rasul. Sama nih Hamzah bin Abdul Muttalib pun beliau itu jarang ada di Mekah. Karena apa? Senang berburu, dan berburunya itu bukan hanya sekedar untuk pengen makan daging. Kalau pengen makan daging, rata-rata mereka itu mengembala kambing, mengembala unta. Itu tinggal nyembelih aja kambing, tapi berburu itu mereka kayak semacam apa? Uji nyali gitu ya. Jadi uji nyali itu bukan di rumah kosong malam-malam kemudian kalau nggak kuat lambaikan tangan, bukan. So kalau mau uji nyali itu masuk ke hutan, pulang bawa singa, baru jago gitu ya. Uji nyali kalau di rumah kosong kan gitu. Itu zaman dulu itu begitu. Umar bin Khattab sama Hamzah bin Abdul Muttalib itu senangnya berburu, dan berburu singa padang pasir sendirian. Justru kalau berburu misalkan ada singa terus dibantu sama orang, nggak mau. Ini bagian saya. Sampai kadang-kadang mohon maaf, justru sengaja bukan ditombak atau dipanah dari kejauhan, tapi apa? Gulat sama singa itu. Jadi saking apa? Mereka nguji nyali. Makanya mohon maaf gitu ya, Umar bin Khattab ketika awal masuk Islam, kan Umar gitu loh. Umar itu badannya tinggi besar, kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah. Saking tinggi besarnya Umar. Umar bin Khattab dengan gagah beraninya, ya Rasulullah, kita kan dalam keadaan benar. Kenapa kita takut untuk mendakwahkan Islam ini, kata Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab dengan beraninya pagi-pagi
pagi sholat di depan Ka'bah. Orang sholat berjamaah itu pada ngumpet-ngumpet. Umar bin Khattab sholat di depan Ka'bah. 1 kali gak ada yang ganggu, 2 kali gak ada yang ganggu, tapi ada yang ngintip-ngintip gitu ya. 3 kali, sholat ke-3 kalinya tiba-tiba pas mau sholat ada yang ngeroyok 9 orang. Ya, dikeroyok, Umar bin Khattab dikeroyok 9 orang pegulat. Ya, itu berkelahi gak berhenti sampai sore. Ya, saking udah biasa loh gitu ya, udah biasa Umar jangan kan gulat sama orang, sama singa pun udah biasa gitu. Hamzah bin Abdul Muttalib sampai dijuluki Asadullah, Asadur Rasul itu karena jangan kan sama manusia, ya, sama singa aja biasa. Nah, saudara-saudara yang subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, tentu dengan diperintahkannya dakwah jahriyah, dengan diperintahkannya dakwah terang-terangan, ini menjadi ancaman besar bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang tadinya para sahabat itu bersembunyi-sembunyi, namun ternyata lama kelamaan karena dakwahnya ini dakwah secara terang-terangan, akhirnya para sahabat pun diketahui oleh keluarga-keluarganya, oleh majikan-majikannya, bahkan pernah Utsman bin Affan disiksa oleh keluarganya, ya, oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya Ibnu Affan, ya, sampai pingsan. Ya, Utsman bin Affan padahal masya Allah orang kaya, orang lembut gitu ya, tapi karena Islam disiksa sama keluarganya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu disiksa sampai pingsan, sampai di mukanya itu sampai gak kelihatan saking apa? Berlumuran darah. Ini nih, makanya mulianya Islam itu begini nih. Kalau kita mengetahui bagaimana Islam itu bermula dibawa oleh Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana perjuangannya, maka tidak akan ada dari umat Islam itu yang melecehkan agama Islam. Enggak ada yang ngotak-ngatik syariat Islam. Ya, kenapa? Agama Islam ini mulia, dibawa dengan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi tidak akan berani untuk ngotak-ngatik syariat kalau tahu bagaimana Islam itu pada awalnya diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Mulia Islam itu. Mulia Islam ini karena diawali dibawa dengan perjuangan. Kita tinggal menikmati, ya, enak, alhamdulillah, ketika ibadah pun kita bebas. Dan Allah Ta'ala alam, setahun 2 tahun mendatang lagi Allah Ta'ala alam antum bisa berkumpul di sini ngaji. Ya, Allah Ta'ala alam, walaupun misalkan kita punya wakil presiden kiai itu Allah Ta'ala alam. Ya, kenapa? Bintik-bintik penindasan terhadap umat Islam itu sudah terlihat, terutama dengan gencarnya orang-orang munafik yang justru lebih melecehkan saudara-saudara muslimnya dan justru lebih lembut kepada orang-orang kafir. Salah satunya tadi dengan penempatan kalimat-kalimat kafir dan non-muslim dengan alasan supaya tidak menyakiti, ya, hati orang-orang kafir itu. Nah, itu dengan berbagai macam, ya. Ini sebetulnya mohon maaf, walaupun penempatannya kurang tepat, apa yang disampaikan oleh Neno Warisman dalam doanya itu ada benarnya. Bisa jadi justru dengan kekalahannya itu, bisa jadi Allah Ta'ala kita bisa ngaji di sini. Allah Ta'ala nanti bisa kita bisa bebas sholat, bebas ngaji, bebas beribadah. Allah Ta'ala alam. Bisa jadi mungkin kayak seperti halnya di Uyghur. Karena apa? Kita lihat, kita pelajari coba pola yang dilakukan di Uyghur itu ternyata polanya sama seperti halnya yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Cina terhadap Indonesia. Pelajari, Turki dulu sudah carut marut, sehingga Turki Timur ini yakni Uyghur, ya, itu tidak terperhatikan, ya, karena apa? Turkinya sedang carut marut. Akhirnya yang berbatasan dengan Cina itu tidak terperhatikan. Akhirnya turun bantuan terus, ya, bangun
begitu bangun ini di Uighur, yang justru di situ mayoritas Islam, yang akhirnya pecahlah gitu dari Turki dan masuk ke wilayah Cina. Dan kemudian umat Islam ditindas di sana. Mohon maaf, saya punya teman dulu kuliah di Al-Iman Yaman. Ketika sudah selesai, beliau selesai S2, justru ketika waktunya pulang, kampus istilahnya udah ngusir gitu ya. Kampus udah kamu pulang, dakwah. Itu sampai masya Allah berbulan-bulan mikir untuk pulang itu. Kenapa? Kalau saya pulang, minimal saya di penjara itu 3 bulan. Itu minimal, paling ringan saya harus mampir dulu di penjara selama 3 bulan. Kalau ketahuan saya dari belajar. Dan masya Allah, saya yakin para jamaah haji, orang-orang sana itu pulang haji itu minimal mereka mampir dulu di penjara. 2 minggu mereka mampir dulu di penjara, baru begitu dilepaskan. Itu yang minimal, bahkan lebih lagi banyak yang tidak balik lagi ke rumahnya. Makanya beliau bingung untuk pulang. Di sisi lain harus pulang, tapi di sisi lain sama halnya dengan istilahnya apa? Sama halnya dengan bunuh diri gitu. Kalau cuma di penjara cuma 3 bulan, kalau misalkan lebih dari itu, kalau ternyata malah terus-terusan disiksa, kan gitu. Nah, maka di sini kita lihat, kita pelajari pola yang dilakukan di Uighur itu sama persis dengan hari ini dilakukan terhadap Indonesia. Makanya Allah Ta'ala alam kita masih bebas nanti untuk melakukan ibadah atau tidak. Nah, ini lagi-lagi belajar bagaimana cara keluar dari segala macam permasalahan itu, dari silohan dan dari bagaimana supaya apa? Supaya kita teguh, supaya kita tegar dalam menghadapi berbagai macam seberat apapun ujian. Karena apa? Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, nyawa mereka korbankan, bukan hanya sekedar harta, pikiran, waktu, bukan. Nyawa mereka korbankan. Lalu kan pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan demi Islam ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam ini? Lagi-lagi inilah salah satu manfaatnya dengan kita mempelajari bagaimana dakwah Rasulullah SAW ini. Al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena ternyata dakwah di Makkah ini dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, justru yang mendapatkan intimidasi, bahkan mendapatkan siksaan, itu adalah para sahabat radhiyallahu anhu, seperti halnya keluarga Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Khabbab bin Al-Arad, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah SAW pun menghimpun para sahabat radhiyallahu anhu itu belajar Islamnya mereka di satu tempat, yakni rumah Arqam bin Abil Arqam, atau yang dikenal dengan Darul Arqam. Darul Arqam ini kalau kita sa'i, setelah tawaf kita pergi ke Mas'ah, kita awali dari Sofa, nah turun kita dari Bukit Sofa. Nah setelah turun kemudian menemukan datar, nah disitulah rumah Arqam bin Abil Arqam. Kenapa yang diambil ini Arqam bin Abil Arqam? Arqam bin Abil Arqam ini merupakan tokoh di Makkah yang menyembunyikan keislamannya. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa Arqam bin Abil Arqam ini masuk Islam. Sehingga ketika rumahnya dipakai base camp, orang-orang tidak ada yang curiga terhadap rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian rumahnya ini agak jauh dari pusat keramaian sekitar Ka'bah. Walaupun sekarang kan Mas'ah itu tempat sa'i itu memang tempat ramai sekarang dan jadi wilayah Masjidil Haram, tapi dulu mah antara Ka'bah dengan tempat sa'i itu jauh, jauh disebutnya. Lalu di daerah tempat sa'i itu banyak rumah, jadi dikasih jalan aja sedikit untuk orang sa'i gitu. Ini tidak seperti sekarang. Lalu di sekitar Ka'bah saja paling cuma berapa meter di sekitar Ka'bah itu pinggir-pinggirnya rumah-rumah. Gitu.
Nah, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena penindasan semakin gencar diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala pun izinkan mereka untuk hijrah. Izinkan sebagian sahabat untuk hijrah. Maka dilakukanlah hijrah yang pertama ke Habasyah. Ya, hijrah yang pertama ke Habasyah yakni di akhir tahun keempat kenabian Rasulullah SAW, Allah mengizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Maka pada bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, ya, dengan dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, itu hijrah ke Habasyah. Ya. Nah, ini uniknya ya, mereka itu orang-orang musyrik itu melarang Rasulullah untuk berdakwah dan melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk menjalankan ajaran agama Islam. Tapi uniknya ketika mereka hijrah gak boleh. Kan sebetulnya dengan hijrah biarin aja kan. Tapi ternyata saking dengkinya mereka, hijrah pun gak boleh. Karena apa? Mereka tahu kalau hijrah mereka bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi apa? Tapi justru orang-orang yang hijrah ini melakukan dakwah, itu seharusnya. Sehingga apa? Hijrah itu bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi justru memperluas dakwah. Seharusnya ini yang dimaksud inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Ya, luas itu untuk apa? Untuk berdakwah, bukan hanya sekedar untuk mencari suaka keamanan. Begitu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga inilah yang menjadi ketakutan orang-orang musyrik, dan mereka pun melarang para sahabat radhiyallahu anhum itu untuk hijrah ke Habasyah, karena khawatir justru di Habasyah mereka berdakwah, kemudian dakwahnya diterima dan hilang Mekah. Itu yang ditakutkan. Sebetulnya sejatinya mereka pun benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar sadar bahwa apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu adalah agama yang benar. Kalau mereka tidak yakin bahwa agama Rasulullah agama benar, kenapa mesti takut para sahabat untuk hijrah? Betul tidak? Mohon maaf. Sekarang itu seperti itu. Sebetulnya dengan mohon maaf orang-orang kafir gak mau disebut kafir itu karena apa coba? Karena hati kecilnya sebetulnya tahu Islam itu agama benar. Lihatin, mohon maaf. Saya banyak sekali dapat cerita dari teman-teman saya yang mu'alaf, ya, banyak dapat cerita dari teman-teman saya yang mu'alaf. Ternyata baik itu orang Kristen, orang Protestan, orang Hindu, Buddha, itu ternyata mereka itu dibebaskan untuk mempelajari agama apapun selain Islam. Ya. Orang Kristen sampai dibebaskan, anak-anaknya sok bebas belajar agama manapun, tapi asal jangan Islam. Karena apa? Mereka tahu bahayanya kalau mempelajari Islam bisa jadi muslim, bisa masuk Islam, bisa dapat hidayah gitu. Dan rata-rata orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam itu justru karena keluarganya melarang untuk mempelajari Islam. Mohon maaf, anak zaman now gitu ya. Anak-anak zaman sekarang ketika dilarang, apa namanya? Dia diam atau malah penasaran? Penasaran justru. Bukannya malah bukannya diam nggak mau itu, tapi malah penasaran. Justru dari penasaran itu akhirnya
banyak tanya, banyak baca, akhirnya ternyata justru agama yang paling masuk akal itu agama Islam. Gitu tuh. Makanya mereka takut dengan Islam itu. Ya, karena apa? Sebetulnya hati kecilnya pasti menerima bahwa Islam itu benar. Itu yang namanya fitrah. Itu yang namanya ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah yang dilahirkan itu kecuali dalam keadaan suci, fitrah, menerima Allah, bertauhid kepada Allah. Fa abawani yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Hindu, jadi Buddha. Sehingga apa? Siapapun yang mendekati Islam itu pasti mudah untuk mencerna, pasti mudah untuk menerima. Gimana gak menerima? Coba dalilnya betul-betul jelas, buktinya betul-betul nyata gitu. Nah, maka dari sini ini pola-pola seperti ini itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Ketakutannya orang-orang musyrik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka pun mencegah supaya para sahabat itu tidak hijrah. Kenapa? Kalau mereka hijrah, kemudian di tempat hijrah mereka berdakwah, kemudian agamanya diterima karena mudah untuk diterima, mudah untuk dicerna, mereka takut para sahabat yang hijrah ini menghimpun kekuatan, kemudian datang balik ke Mekah dengan membawa kekuatan, akhirnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Sehingga apa? 12 orang beserta 4 orang wanita, berarti kan 16 orang. 16 orang yang hijrah ke Habasyah ini pun disusul, dikejar, dikejar sampai Jeddah. Namun ternyata kapal yang ditunggangi oleh Utsman bin Affan itu sudah berangkat, akhirnya yang nyusul balik lagi, kemudian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan gegeden-gegeden yang lainnya, Abu Sufyan dan yang lainnya bermusyawarah untuk mengutus orang nyusul ke Habasyah. Nyusul orang ke Habasyah, kemudian akhirnya ditipu. Ditipunya apa? Ditipu Utsman bin Affan, ditipu bahwa di Mekah sudah aman. Sekarang orang-orang Mekah sudah tidak lagi mengintimidasi para sahabat radhiyallahu anhu. Akhirnya Utsman percaya, akhirnya orang-orang yang hijrah itu balik ke Mekah bareng, ternyata di perjalanan justru malah disiksa. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkan kembali para sahabat radhiyallahu anhum untuk hijrah ke Habasyah dengan gelombang yang lebih banyak lagi. Kalau tadi hanya 16 orang, hijrah yang kedua itu diikuti oleh 83 laki-laki, di antaranya ada Ammar bin Yasir di situ, kemudian 18 atau 19 perempuan, 83 laki-laki dan 18 orang atau 19 orang perempuan. Nah, ini hijrah ke Habasyah, dan bahkan di dalamnya ada Ja'far bin Abi Thalib. Ada Ja'far bin Abi Thalib, yang mana Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian akhirnya mereka pun hijrah ke Habasyah. Lagi-lagi ini disusul lagi tuh. Yang nyusul sekarang Amr bin As. Amr bin As ini orang yang cerdas, orang yang cerdik, jago diplomasi, ahli diplomasi, tapi pada saat itu masih musyrik. Walaupun pada akhirnya Amr bin As ini seorang sahabat. Amr bin As ini seorang sahabat yang mulia gitu. Tapi pada saat itu masih musyrik. Akhirnya Amr bin As diutus oleh Abu Jahal dan krocok-krocoknya, kemudian membawa hadiah yang banyak untuk siapa? Untuk Raja Najasyi, untuk Raja Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Supaya apa? Supaya mengusir para sahabat yang hijrah ke mana?
yang hijrah ke Habasyah ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sebelum hijrah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di Habasyah ini ada seorang raja yang sangat baik, yang melindungi siapapun yang datang asal tidak berbuat jahat, gitu. Sehingga apa? Ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang ke Habasyah, Raja Najasyi ini langsung melindungi, walaupun terlihat para sahabat radhiyallahu anhum itu agamanya bukan Nasrani, sedangkan Raja Najasyi ini agamanya adalah agama Nasrani. Ya, agamanya adalah agama Nasrani. Kemudian disusullah oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa hadiah yang banyak untuk dihadiahkan kepada apa? Kepada siapa? Raja Najasyi. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Nyogok nih ya. Nyogok dulu. Ya, supaya apa? Kalau udah disogok, diminta apapun dikasih, dikabulkan kan gitu. Nah, disogok dulu dikasih hadiah. Kemudian setelah ngasih hadiah, baru Amr bin As meminta Raja Najasyi untuk mengusir para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, Raja Najasyi tidak serta-merta begitu saja, karena ini raja bijaksana gitu ya. Gak mempan sogokan orang raja kaya kan gitu. Gak mempan sogokan, ditanya dulu, kenapa saya harus mengusir mereka? Kenapa saya harus mengusir mereka, kata raja itu. Kemudian akhirnya Amr bin As pun membuat satu makar begitu ya, membuat makar tuduhan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yakni pertamanya adalah tentang konsep konsep ketuhanan yang dianut oleh Raja Najasyi, ya. Kemudian akhirnya Raja Najasyi pun tidak langsung mengeksekusinya, ya. Jadi Amr bin As mengatakan bahwa sahabat-sahabat ini, mohon maaf, bahwa orang-orang yang hijrah ke sini, yakni para sahabat radhiyallahu anhum itu, yang di sana ada Ja'far bin Abu Thalib, dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menghina Tuhan kalian. Dan agama Nasrani, mereka menuhankan siapa? Menuhankan Nabi Isa alaihi salam, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Najasyi pun tidak langsung mengusir, tapi memanggil dulu Ja'far bin Abu Thalib, bertanya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Amr bin As, yang akhirnya justru siapa? Raja Najasyi malah masuk Islam, walaupun Islamnya disembunyikan, tidak langsung masuk Islam secara terang-terangan. Karena apa? Di balik itu ada orang-orang, yakni orang-orang kerajaan yang kental dengan agama Nasraninya, sehingga apa? Kalau Raja Najasyi terang-terangan masuk Islam, ini bisa dikudeta. Gitu. Akhirnya Raja Najasyi ini masuk Islamnya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika Raja Najasyi ini wafat, Rasulullah SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk sholat gaib, karena khawatir Raja Najasyi tidak ada yang mensolatkan. Nah, mohon maaf, ini lagi-lagi konsep sholat gaib. Yang mohon maaf, kadang-kadang di beberapa masjid ada yang ngajak untuk sholat gaib bagi si bulan, sholat gaib bagi si bulan, padahal di kampung ini udah ada yang nyolatin. Nah, kalau ternyata di kampungnya sudah ada yang nyolatin, tidak perlu kita sholatkan. Karena apa? Sudah ada fardu kifayahnya, sudah selesai. Sementara Raja Najasyi ini Allah Ta'ala justru Rasulullah khawatir tidak ada yang mensolatkan di Habasyah ini, maka Rasulullah sholat gaib, dan Rasulullah tidak pernah sholat gaib untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Itu tentang konsep dari nubuwah Rasulullah SAW. Nah, bagaimanakah perdebatan gitu ya? Perdebatan antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib tentang konsep
ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, insya Allah kita akan sama-sama bahas di pertemuan mendatang di acara gelombang yang sama. Karena sudah bisa, dan saya pun mohon izin setelah bisa tidak ada lanjutannya karena seperti sudah malam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah biidznillah taala pada pembahasan mendatang kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana konsep yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi dan juga masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Wallahu ta'ala Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejelapan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini kalimat itu